Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apakah suara saya jelas? Jelas. Kabarnya juga jelas? Jelas. Jelas ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca doa Rabbi zidni ilma, kemudian raditu billah, kemudian Rabbi syrahli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti absennya di akhir pelajaran saja kalau kalian mengakses. Nanti saya kasih link ke Google Form. Kalau kalian absennya sekarang, itu nanti Zoom-nya bisa macet ya. Jadi absennya di akhir pelajaran saja nanti. Jadi, pelajaran kali ini adalah tentang apa? Puasa. Saya kemarin lalu sudah saya suruh membaca dan sudah saya kasih tugas kelompok-kelompoknya itu ya. Apakah sudah diselesaikan? Sudah. Nah, ya. Jadi puasa itu sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu adalah perintah Allah bagi manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekarang ini ya. Dan itu kepentingan manusia sendiri ternyata gitu ya. Untuk kesehatan badan, untuk kesehatan jiwanya. Kalau orang yang berpuasa itu adalah Allah sendiri yang memberikannya. Jadi tidak ada jatahnya. Jadi pahalanya sangat besar sekali gitu ya. Jadi Allah sendiri, karena puasa, kata Allah, puasa itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan nanti orang yang ahli puasa nanti akan memasuki surga dari sebuah pintu khusus, yaitu yang tahu? Itu pintu Rayyan, pintu surga namanya pintu Rayyan ya, orang yang ahli puasa gitu ya. Jadi itu anak-anak kenapa puasa ini sangat penting. Nah, nanti di PowerPoint nanti saya tunjukkan apa yang harus kalian kuasai nanti, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Saya tunjukkan di PowerPoint nanti ya. Kemudian tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan pembelajaran yaitu ya, di sini saya terangkan di PowerPoint, saya jelaskan gitu ya. Setelah itu kalian tanyakan apa yang belum jelas, belum bisa ya, tanyakan. Dan saya juga akan bertanya kepada kalian apakah kalian sudah paham atau belum ya. Setelah itu presentasi. Setelah setiap kelompok gitu ya, presentasi apa yang sudah saya tugaskan kemarin gitu ya. Nah, kemudian di akhir saya pilih kelompok yang terbaik ya. Kemudian nanti setelah itu saya kasih linknya untuk mengerjakan tes ya. Kemudian ini saya tunjukkan PowerPoint ya. Kelihatan semua ya? Dan ya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. Ya. Iya. Menjelaskan pengertian puasa dalilnya. Ya. Kemudian menjelaskan hukum syarat puasa. Kemudian menyebutkan hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa dan yang membatalkan puasa. Yang terakhir, menyajikan paparan atau mempresentasikan mengenai dalil, nakli, dan ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Ketentuan puasa.
atau hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Pengertian puasa ada yang bisa saya tambah nilainya adalah Ya, Pak. apa namanya? Ina Amalia. Coba. Puasa berarti menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada yang bisa baca yang selain yang kemarin sudah baca? Yang coba, ya Iban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Ini saya artikan. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang amanu yang beriman, kutiba, telah ditetapkan atau telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu, puasa, kama bagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini Allah sudah mewajibkan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tujuannya agar menjadi bertakwa gitu ya. Macam-macam puasa, puasa wajib atau puasa fardu. Apa saja kemarin itu? Puasa Ramadan. Ramadan. Puasa Nazar. Terus Puasa kifarat. kifarat. Terus Puasa Nazar. puasa qadha ya. Puasa qadha itu puasa untuk menggantikan puasa Ramadan ya. Terus puasa sunnah apa saja? Senin Kamis. Puasa Syawal. Nabi Daud. Puasa Puasa Arafah. puasa Arab. Puasa Dzulhijjah. Puasa Asyura. Puasa Tarwiyah. Surah. Kemudian puasa haram apa saja? Puasa hari tasyrik. Puasa 2 hari raya. Puasa Idul yang Fitri, dikerjakan hari hari Jumat raya Idul Adha. tanpa ada sebab. Makruh. Kemudian puasa makruh apa saja? Puasa hari Puasa sunnah hari Jumat. melaksanakan Puasa yang khusus hari Jumat. Pokoknya setiap puasa hari Jumat saya harus puasa. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi kecuali kalau puasa sunat yang bertepatan dengan hari Jumat itu nggak apa-apa. Tapi mengkhususkan diri untuk puasa hari Jumat itu hukumnya makruh atau tidak disukai oleh Allah. Ya. Syarat wajib puasa. Nomor 1 beragama Islam. Apa yang dimaksud Islam? Islam orang Muslim Yang bersaksi bahwa tiada selain Tuhan Allah dan Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua berakal sehat. Maksudnya apa? Tidak gila. gila Mengalami gangguan jiwa atau tidak sedang kondisi mabuk. Nah, maksudnya itu berhari-hari gitu ya, bukan 1 menit, 2 menit gitu ya. Jadi kondisi mabuk dia nggak wajib, tetapi ya tetap harus mengganti. Ya. Kalau gila itu ya gilanya itu sembuhnya kapan kan nggak jelas gitu ya. Berbadan sehat artinya tidak kondisi sakit. Kalau sakit
tidak wajib puasa tetapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang 4, bermukim. Maksudnya apa? Orang yang perjalanan. Dalam perjalanan itu bermukim. Kalau dalam perjalanan itu berarti Bermukim. dalam perjalanan. Kalau kalian dalam perjalanan, kamu memilih membatalkan puasa atau tetap puasa? Membatalkan puasa. Ketika 80 km. Membatalkan puasa. Yang lebih baik adalah membatalkan puasa. Pak, saya air 1 piring 1 gelas, saya kuat. Tetapi lebih baik yang mana? Membatalkan puasa. Karena itu adalah rukhsah atau hadiah atau keringanan yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah suka jika manusia mengambilnya, gitu ya. Kemudian mampu menjalankannya. Maksudnya apa? Orang yang tidak lanjut usia. Orang yang lanjut usia. Ya, tidak lanjut usia, jadi dia masih muda, masih kuat, gitu ya. Maka dia wajib puasa, gitu ya. Yang keenam, balad. Maksudnya apa? Yang perempuan haid. Ya, Laki-laki. yang Laki-laki sudah mimpi basah. sudah pernah mimpi basah atau keluar sperma, yang perempuan sudah haid, ya. Yang ketiga juga sedang haid atau nifas. Kalau sedang haid atau nifas, maka Tidak diwajibkan berpuasa. wajib mengganti enggak? Wajib. Wajib puasa, tetapi wajib mengganti di bulan haid setelah Ramadan. Rukun puasa. Niatnya gimana? Nawaitu sama Niat. Ya, niatnya untuk puasa Ramadan itu tidak harus diucapkan seperti itu. Bisa di dalam hati saya niat puasa Ramadan. Itu sudah sah. Lillahi ta'ala. Dan niat puasa Ramadan itu harus dilakukan sebelum terbit fajar, gitu, pada malamnya, gitu ya. Sebelum terbit fajar itu harus niat. Tidak boleh besok jam itu jam 8 niat. Itu tidak sah. Lalu kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh di tengah-tengah, gitu ya. Belum sarapan, belum minum, jam 9 punya niat, saya pengen puasa Senin, hari Senin. Nah, itu boleh. Sah, gitu ya. Yang kedua, rukun yang puasa kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sudah sangat jelas. Hal-hal yang sunnah ketika puasa. Nomor 1, makan sahur. Banyak anak-anak itu yang tidak puasa alasannya tidak makan sahur. Itu ya enggak boleh, gitu ya. Meskipun enggak makan sahur ya tetap wajib puasa. Kalau makan sahur itu ya dapat pahala sebagai pahala sunnah. Meskipun hanya 1 gelas air, gitu ya. Yang berikutnya yang kedua mengakhirkan makan sahur. Sahurnya itu makan dengan menjelang terbit fajar, gitu ya, 3:30, gitu, 3:30 atau jam 4, gitu ya. Kemudian menyegerakan berbuka puasa, gitu ya. Setelah beduk maghrib langsung minum, langsung Berbuka. gitu ya. Jangan sampai diolor-olor. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nanya adalah segera. Yang keempat, doa berbuka puasa, doanya gimana? Yang kelima, berbuka dengan makanan manis, ya, baik dengan minuman manis atau buah yang manis, terutama dengan kurma, itu sunnah. Yang keenam, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini pahalanya
Sebesar apa kamu tahu? Memberi makan orang yang berbuka puasa? Tahu pahalanya? Dan Pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa. Jadi kamu puasa dapat pahala puasa, kamu memberi makan untuk berbuka, kamu juga dapat pahala sebesar orang yang berpuasa tadi, gitu. Puasa, pahala puasamu gitu ya. Kemudian yang lebih memperbanyak sedekah dan zikir, kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Jangan memperbanyak tidur, meskipun tidur itu katanya juga berpahala gitu ya. Karena kenapa berpahala ya? Karena tidur itu ya bisa menahan diri dari berbuat dosa gitu ya. Amalan yang dimakruhkan ketika puasa. Makro itu artinya apa tadi? Makro. boleh kan, boleh Sebaiknya dihindarkan. Makro Sebaiknya tidak dilakukan. tidak dilakukan gitu ya, atau tidak disukai. Yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan. Biasanya ketika saya kecil dulu karena ngelak haus, saya kumur biar hausnya hilang, saya keluarkan lagi, saya kumur lagi berkali-kali karena ketika kecil senengan obat, ketika pelayan sehingga sangat haus. Saya berkumur-kumur berkali-kali sampai tidak sengaja tertelan gitu ya, karena berkali-kali gitu ya. Berkumur ini makro hukumnya. Kemudian mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Ini biasanya ibu-ibu atau siswa putri itu ya, masak dicicipi dulu, terus asin tak goreng, terus kemudian dilepas lagi gitu ya. Itu makro juga gitu ya. Kemudian memperbanyak tidur ketika puasa. Nah, itu makro atau tidak disukai. Karena Ramadan itu ya sebaiknya ya memperbanyak ibadah gitu ya. Berbekam atau disuntik. Berbekam tahu? tidak. Tidak ya. Berbekam itu ya mengeluarkan darah kotor gitu ya. Biasanya pakai kop gitu ya. Ditarik kemudian darahnya keluar gitu ya. Berbekam ini sunnah sebenarnya, sunnah ketika di luar puasa gitu ya. Atau disuntik. Disuntik itu makro juga gitu ya. Tapi suntiknya yang suntik obat, tidak boleh suntik yang infus gitu ya. Karena suntik infus itu menambah energi, tenaga gitu ya. Itu memasukkan makanan infus itu ya. Jadi orang koma bertahun-tahun nggak bisa makan, tapi bisa hidup karena melalui infus. Perbuatan yang membatalkan puasa. Pertama, makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja batal enggak? Wis entek sak piring, banyu sak gelas, batal enggak? Tidak sengaja. Oh, Tidak. Batalkan. Biasanya hari-hari pertama, kedua itu masih lupa gitu ya. Itu adalah rahmat dari Allah, rezeki gitu ya. Tubuh ya, terkumpulnya suami istri. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Bisa membayangkan muntah dengan sengaja? Biasanya itu ya, muntah dengan sengaja itu anak kecil biasanya, jarinya dimasukkan. Atau tidak sengaja meminum minuman yang berbahaya gitu ya. Misalnya pembersih lantai tidak dianggap sirup diminum. Nah, untuk menyelamatkan jiwanya, jarinya dimasukkan ke tenggorokan, akhirnya muntah, berakhir muntah gitu ya. Nah itu ya membatalkan puasa gitu ya. Nah, untuk menyelamatkan jiwa, ya, tidak masalah membatalkan puasa, nanti diganti dengan hari yang lain. Keluar air mani dengan sengaja, ya. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Ini para siswi biasanya Ramadannya selalu bolong gitu ya, karena kemudian gila, ayan atau pingsan gitu ya. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Ini tahu maksudnya gambarnya Pak? Tahu maksudnya? Nggak tahu ya? Kalau nggak dijelaskan, paham. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk puasa gitu ya. 1 bulan
dalam 1 tahun, dan puasa sunnah itu tidak wajib. Tetapi orang-orang di luar Islam itu mereka menjadikan puasa itu sebagai gaya hidup gitu ya, atau nama kerennya itu intermittent fasting atau puasa yang berselang gitu ya. Jadi mereka itu makannya dalam 24 jam, mereka itu ada yang makan 4 jam gitu ya. Misalnya jam 1 sampai jam 5 sore, setelah itu nggak makan sama sekali, hanya boleh minum. Diselingi dengan olahraga juga. Makannya 6 jam dalam 24 jam gitu ya. Selain itu nggak boleh makan. Itu namanya intermittent fasting. Ya. Dan mereka tahu manfaatnya apa gitu ya. Ini yang terlihat, bisa kamu lihat gambarnya, ini salah satu manfaatnya. Ini bintang film Mandarin gitu. Jadi dia menerapkan pola makan seperti itu, salah satu mirip intermittent fasting gitu ya. Namanya Jimmy Lin, bintang film Mandarin. Ini umurnya 40 tahun, 42 tahun, ini juga 42 tahun. Yang ini makannya normal 3 kali sehari, yang ini makannya diatur gitu ya. Diselingi olahraga juga. Dan gue buang 42 tahun. Yang ini tahu Andilo ya? Andilo ini umurnya 55 tahun, yang ini Van Wei ya, bintang film juga, umurnya 55 tahun juga. Ini terlihat usia 30 tahun, ini terlihat usia 55 tahun. Ini usianya sama juga, 67 tahun. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Gitu ya. Yang ini juga. Ini orang ini kelahiran tahun 1967. Umurnya berapa? 54 tahun. Ya, 54 tahun tapi terlihat seperti usia 33 tahun lah kira-kira. Nah, kenapa seperti itu ya? Ini saya jelaskan cara kerjanya. Jadi ketika perut kita ya, lambung, usus selalu ada makanannya, maka tubuh itu akan mengambil dari organ pencernaan gitu ya, untuk proses metabolismenya. Tetapi kalau dalam perut tidak ada makanan, maka tubuh itu mengambil cari makanan dari hati, dari ginjal, dari sel otot gitu ya. Jadi dia mengambil sel-sel yang sudah rusak, dia olah lagi gitu ya. Jadi sel-sel yang rusak tadi diproses lagi untuk metabolisme tubuh gitu ya. Kemudian digantikan dengan sel-sel yang baik. Normalnya orang usia 54 itu kulitnya sudah kendor gitu ya. Tapi karena intermittent fasting, maka kulitnya tidak kendor ya. Sel-sel yang sudah tua itu dimakan oleh tubuh dan digantikan dengan sel-sel yang lebih muda gitu ya. Ini salah satu manfaat. Jadi orang-orang barat itu menjadikan puasa itu sebagai gaya hidup. Kalau orang Islam itu puasa ya sebagai kewajiban gitu ya. 1 bulan dalam 12 bulan. Tapi orang luar itu sebagai gaya hidup, kan setiap hari gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita presentasi ya. Kelompok 1. Kita presentasi. Saya, Pak. Nah. Syarat wajib puasa. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Berbadan sehat. 4. Bermukim. 5. Mampu menjalankannya. 6. Balik. 7. Tidak sedang haid atau nifas. Betul sekali. Kelompok 2. Amalan sunnah pada waktu berpuasa. 1. Makan sahur. 2. Mengakhirkan waktu sahur.
3. Menyediakan berbuka puasa. 4. Membaca doa berbuka puasa. 5. Berbuka dengan makanan yang manis. 6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. 7. Memperbanyak sedekah dan zikir. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran. Betul sekali. Kelompok 3. Amalan yang Saya, Pak. ya, Naswa. Amalan yang dimakruhkan ketika puasa yaitu 1. Berkumur-kumur yang berlebihan. 2. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. 3. Memperbanyak tidur ketika berpuasa. 4. Berbekam atau suntik. Ya, kelompok 4. Ya, Pak. Ya. Perbuatan yang membatalkan puasa. 1. Makan atau minum dengan sengaja. Bersetubuh atau berkumpulnya suami istri. Muntah dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja. Keluarnya darah haid atau nifas. Gila ayan atau pingsan. Murtad keluar dari agama Islam. Sekali. Ya. Sebelum kita akhiri, saya tanya dulu, apakah kalian paham atau enggak? Paham. Saya tanya dulu, saya kasih pertanyaan. Oh ya, kalian tanya dulu apa yang enggak paham dari yang tadi? Kalau satu saja. Jadi sudah paham semua ya. Kita saya tes. Intermittent fasting tadi itu ya. Kenapa bisa menyebabkan efeknya ya? Bisa menyebabkan orang menjadi lebih muda dari usia yang sebenarnya. Prosesnya gimana? Tahu? Lupa? Karena proses metabolismenya mengambil dari sel-sel yang sudah rusak diolah kembali. Nah, betul sekali. Jadi tubuh itu mengambil zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh metabolisme bukan dari pencernaan, tapi dari sel-sel tubuh yang sudah rusak, gitu ya. Sehingga sel-sel tubuh yang sudah rusak ini itu diperbarui lagi, gitu ya. Sehingga orang yang intermittent fasting itu kulitnya biasanya tidak kendor, gitu ya. Kemudian dia juga punya stamina yang seperti masih muda, gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari. Jadi Allah mewajibkan puasa itu manfaatnya untuk manusia sendiri, gitu ya. Jadi ada puasa yang terbaik dalam pandangan Allah ya, yaitu puasa apa tahu? Puasa Ramadan. Puasa sunnah yang terbaik. Puasa Senin, Kamis. Puasa Kodok. Puasa 9 Arafah. Yaitu puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa ya. Sehari bersabar, sehari bersyukur. Itu puasa yang paling disukai oleh Allah, puasanya Nabi Daud. Gitu ya. Nah, jadi Allah memajukan itu ada manfaatnya bagi manusia, gitu ya. Contohnya, dan selain berusia tampak lebih muda, orang yang berpuasa gitu ya, terutama puasanya rutin gitu ya, kayak puasanya Nabi Daud gitu ya, atau intermittent fasting, itu usianya lebih panjang gitu ya. Pernah ada penelitian, tikus itu usianya 3 tahun setelah menjalani intermittent fasting gitu ya. Dia dikasih makan pada jam tertentu, misalnya jam 5 sore saja gitu ya. Setelah dari jam 5, itu usianya bisa sampai 7 tahun. Normalnya 3 tahun sudah mati. Kemudian ular piton, itu makannya 1 bulan sekali gitu ya. Selain itu ya hanya minum. Itu usianya bisa sampai 150 tahun gitu ya. Kemudian orang-orang yang usianya panjang, saya pernah lihat 125 tahun itu dia masih kerja gitu, masih kerja serabutan gitu ya, jadi buruh tani gitu ya. Padahal usianya sudah 125 tahun. Ternyata dia itu makannya kadang sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu ya.
Jadi organ dalamnya itu masih bagus gitu ya. Seperti itu. Yang mengurangi intermittent fastingnya tadi itu ya. Nah, kemudian ini kelompok terbaik adalah kelompok 1 gitu ya, kelompok 1. Kemudian setelah ini saya kasih link untuk di Google Form, kalian kerjakan gitu ya di rumah. Akhirnya dengan bacaan yang dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.